namanya ATH, all time high. Jadi harga tertinggi yang pernah dialami sepanjang saham ini IPO. Jadi BTPS ini semenjak dia IPO pernah menyampai harga tertinggi 5.125. Nah, harga saat ini terhadap harga tertingginya itu di minus 45%. Artinya kalau misalnya kita beli sekarang, terus kita hold dengan potensi bahwa ini kita beli merem gitu ya, potensi dia bakal kembali ke tertingginya itu udah untung 45%. Itu kalau yang buy and hold. Cuma kami di kuantitatif tidak menganut sistem seperti itu. Ini ada syarat wajib dan ini adalah syarat tambahan. Maksudnya apa? Ada syarat wajib, syarat tambahan. Bahwa perlu pahami bahwa syarat wajib ini fungsinya itu dan. Jadi harus ini dan ini dan ini. Manakala salah satu tidak terpenuhi, maka sebaiknya tidak memaksakan masuk kecuali untuk ternak. Oke. Jadi minimal 2 piksel hijau vertikal ya. Jadi misalnya mau satu yang ini sama yang ini boleh, mau yang ini sama yang ini boleh, pokoknya minimal 2 piksel hijau. Misalnya kayak gini 2 piksel hijau, ini 2 piksel hijau, dan seperti itu. Terus berikutnya ada namanya syarat tambahan. Syarat tambahan ini untuk mengklarifikasi, jangan sampai kita ketemu false signal atau sinyal palsu atau sinyal yang salah. Pertama, ada namanya TRX. TRX tadi untuk menakar resiko ya. Jadi jangan sampai transaksi kecil kita belinya banyak, terlalu banyak. Nah, kalau misalnya kita mau masuk saham-saham yang kapitalisasinya kecil ya, pakai money management maksimum 1% atau 10% dana. Contohnya kalau kita ketemu saham yang TRX-nya katakanlah cuma 1 miliar. Berarti kalau misalnya saya punya uang 1 miliar, bisa menggerakkan harga saham di hari itu. Katakanlah aku punya 500 juta, Kang Andri punya 500 juta, itu tiktokan itu udah 1 miliar gitu. Dan di bursa saham uang 10 miliar itu sangat kecil. Jadi benar-benar sebaiknya sih ya minimum rata-rata transaksi per harinya 10 miliar. Kemudian ada namanya fresh green. Yang disebut fresh green itu adalah dihitung sejak pertama kali sinyal buy muncul. Kita contohkan di sini. Nah, yang disebut price green ketika kita melihat ini, mohon perhatikan di sini ya. Itu adalah hari pertama, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya kita mau masuk, usahakan di range sini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak merhatikan price ini, kita baru masuk di sini. Syaratnya kan masih terpenuhi. 3 hijau, VCN, CP, segala macam. Cakep nih, misalnya kita baru masuk di urusan ini. Katakanlah gitu. Sayang, besoknya kan kena koreksi. Sebaiknya cari saham-saham yang fresh. Jadi kalau misalnya kita mau masuk di sini, berarti kan kita beli di harga sekitar sini. Melesat. Atau misalnya kita maksimal, kelima baru ketemu nih saham ini kan kemarin nggak sempat keperhatiin. Berarti kan beli sekitar sini nih. Ya udah, nggak apa-apa rezeki kita berarti dari sini sampai sini. Kalau yang dia lebih awal nemu atau beli masuknya berarti rezeki dia dari sini sampai sini. Itu kurang lebih. Nah tadi RTB ya. RTB kalau bisa kurang dari 3,5. Kalau sudah lebih dari contohnya tadi RTB, jarak dari blue line terhadap harga saat ini itu sudah 3,5 kali. Jadi kalau yang terjadi hasil backtesting, bahwa probabilitasnya ketika RTB sudah terlalu tinggi, maka dia koreksi dulu sebelum dia melanjutkan ke naik. Oke, sampai sini syarat buy. Nah, syarat jual itu pada dasarnya ada 4. Pertama, kena stop loss. Jadi ketika kita mau beli itu kan bikin trading plan ya. Beli di harga berapa, kemudian
Ini ada semua di grup Telegram ya buat teman-teman yang baru, nanti dibaca cara menyusun trading plan. Kemudian stop loss berapa? Stop loss itu bahwa batasan harga terendah satu saham untuk kita floating loss. Jadi ketika kita sudah kena batas itu dan bertahan di bawah stop loss-nya, udah mending lepas. Itu kalau yang manual. Kalau yang otomatis, dia sudah akan tereksekusi otomatis di settingan stop loss kita. Ini jangan maksa ditahan ketika kita sudah saham yang kita punya sudah di bawah stop loss maksimum yang kita set. Kemudian kena target profit kayak tadi misalnya saya beli saham BTPS, saya pasang target R2, ternyata sampai R3-nya berarti kan target saya sudah tercapai, akan otomatis terjual. Kemudian kena trailing stop. Nah, trailing stop itu adalah stop loss yang dipindahkan. Contohnya di sini misalnya saya beli ketika muncul pertama kali 2 hijau di sini. Oke, saya masuk di sini. Nah, ketika misalnya closing di sini, besoknya kemudian di sini, kemudian naik lagi, katakanlah sudah nyampe sini, itu stop loss saya yang sebelumnya misalnya dipasang di sini dipindah ke sini. Cara yang paling mudah yang pernah saya sampaikan di webinar, pasang di low kemarin. Jadi kalau misalnya harga sekarang di sini, maka stop loss saya pindah ke sini. Trailing stopnya ya, trailing stopnya. Dan terus seperti itu, harga sahamnya naik, trailing stopnya ngikut naik juga. Fungsinya apa? Untuk menjaga keuntungan kita. Jangan sampai kita sudah untung karena nggak dipasang trailing stop, harganya tiba-tiba turun, kita malah berbalik rugi. Jadi kalau misalnya saya beli di sini, kemudian saya mau pasang trailing stop, ketika dia kayak gini nih, turun gini, otomatis kan dia akan otomatis terjual di sini, di low kemarin. Kurang lebih. Nah, ada yang selanjutnya itu adalah kondisi peak harus. Nah, ini yang wajib adalah yang selanjutnya ini berdasarkan semua. Kenapa? Karena Aisyah itu berbeda sama robot forex atau expert advisor forex dan lain sebagainya. Bukan. Jadi dia tidak mengeksekusi beli dan jual saham otomatis. Dia benar-benar akan kembali kepada kitanya. Jadi kalau bahasa kerennya mah bukan tentang senjatanya, tapi orang di balik senjatanya. Nah, maka penting untuk kita memahami fungsi-fungsi, fitur, dan cara pemakaian aplikasi ini. Gitu, teman-teman. Jadi, cara-cara tambahan lainnya, jadi kalau ketemu 2 pixel merah, silahkan kalau udah untung mau boleh profit. Karena tingkat cukup tiap orang itu berbeda. Ada orang yang sudah merasa misalkan, saya misalnya mau per hari aja 2%, saya ambil untung. Terlepas ketika saham itu misalnya naik sampai 5%, 10%, dia tetap bersyukur karena dia merasa cukup dengan 2%. Jadi benar-benar kembali ke tiap individu. Nah, itu akan nanti kita bahas sharing detail di psikologi. Kemudian 2 pixel kuning dan triangle down kuning. Triangle down yang kayak gini. Ini tadi saya sampaikan di pembahasan top book. Ketika saham itu tidak mampu nembus top book-nya, dia turun lagi, dia akan ada indikator kuning ini menyarankan sebaiknya. Kemudian 2 pixel merah minimal, 2 pixel profit, 2 pixel kuning dan triangle merah dan profit. Ya apalagi ada triangle merah terus di sini 2 merah. Udah. Kalau kita misalnya nggak punya aplikasi ini atau nggak paham tentang teknikal, misalkan kita baru beli di sekitar sini nih, udah. Yang tadinya udah untung berapa persen misalnya sampai sini, malah di bawah turun sampai titik terendahnya sini. Dari harga berapa nih? 6.400-an turun sampai 4.000-an. Itu mau ditunjukin saham apa terus kita analisa. Boleh, silakan mau saham apa yang kita bahas buat contoh cara membacanya. Boleh BRPT, Kang? Boleh BRPT.
Oh, Kang Dede keputusin. Oke, kita perhatikan BRPT ya. Nah, BRPT ini sebenarnya dia sorry. Warna putih. Nah, BRPT ini sebenarnya dia sudah ada sinyal buy sejak beberapa hari yang lalu. Oke. Sejak tanggal 30 September. Jadi kalau bicara ideal sebenarnya di apa? Di AISA dia sudah tergenerate ke watchlist di sekitar tanggal 30 September. Kalau bicara ideal ya masuk di sini. Sehingga sekarang kalau dia masuk di 790 sekarang 875 udah profit. Nah, untuk yang belum punya, bagaimana cara analisanya? Nah, pertama, katakanlah kita misalnya bicara sekarang itu lagi sesi 2 tadi gitu ya Kang ya. Kita nemui saham kondisinya seperti ini nih. Nah, maka yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu ininya. Oh, minimal 2 hijau terpenuhi. Kemudian yang kedua kita lihat CP-nya. Oh, lebih dari 62 cakep. Kemudian yang berikutnya kita lihat adalah P-change-nya. Dia lebih dari P-change lebih dari 0,62. Ini kan 0,71. Oh, cakep juga berarti. Yang berikutnya kita lihat apa tadi? Nah, TRX. Transaksi. TRX-nya dia cakep nih 88 miliar. 88 miliar udah termasuk besar banget ya untuk transaksi harian. Kenapa? Karena nggak mudah untuk banting gitu ngombang-ngambing senilai 88 miliar. Artinya volatilitas harganya nanti nggak akan terlalu signifikan karena market maker-nya pun tidak hanya satu kelompok atau tidak hanya satu dua individu atau kelompok gitu. Terus kemudian yang berikutnya kita lihat adalah RTB-nya. Tadi RTB mana? Range to blue line masih di bawah 0, berapa tadi 3,5 ya. Di bawah 3,5. Betul, masih di bawah 3,5. Nah, yang terakhir kita lihat adalah price green atau enggaknya. Kalau kita menghitung dari sini, sebenarnya ini udah hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Nah, tapi kita lihat, ketika hari kelima terjadi, 1, 2, 3, 4, 5, dia kan sudah melakukan koreksinya. Paham kan sampai sana ya, clear ya. Kemudian hari ini dia pembukaan dengan berbagai macam syarat yang sudah terpenuhi, maka berdasarkan kondisi ini kita masuk. Nah, kalau misalnya kita masih baru, termasuk saya dulu awal-awal, saya biasanya diversifikasi. Jadi kalau saya ketemu saham ini, katakan tadi baru jam 2, saya masuk budget 50%. Besok pagi, ketika pagi-pagi dia melanjutkan kenaikan, sisa 50% budget. Jadi katakanlah misalnya total dana saya 100 juta nih, saya mau beli saham ini 10 juta budget untuk beli BRPT nih kan. Nah, saya masuk 5 juta dulu tadi sore. Oke, katakanlah sekarang sedang working paling kita sekian persen kali ya. Jadi kita lihat di 30 menit. Nah, kalau kita melihat
pergerakan di 30 menitnya itu dia ini 30 menit terakhir dia nggak ada pergerakan. Jadi kalau misalnya kita beli di setengah jam terakhir ya masih 0% ya. Kalau misalnya kita beli di sekitar nggak ada duhur nih, otomatis kita sudah profit kondisi floating point. Jadi yaitu kembali kita transaksinya di jam berapa, dilihat kondisi saat itu masih memenuhi syarat atau tidak. Jadi untuk BRPT tadi disimpulkan bahwa berdasarkan syarat-syarat dia masuk terpenuhi, maka saya baik. Nah, adapun pertimbangan kenapa dilakukan diversifikasi bagian yang diplankan awal, ya karena itu tadi meskipun sebenarnya sudah terkonfirmasi di sini koreksinya sudah selesai gitu di bulan Maret, tanggal 27 Maret. Nah, untuk awalan sebenarnya teman-teman tidak perlu terlalu merhatikan grafik yang atas ya. Jadi cukup merhatiin indikator-indikator yang tadi. Jadi ininya mau warna apa, pergerakannya seperti apa juga nggak perlu diperhatikan. Yang diperhatikan ya pixel, terus kemudian indikator-indikator wajib tadi. Supaya nggak membingungkan. Nah, oke, kita tarik mundur atau kita katakanlah anggap sekarang lagi ada di tanggal 27 Maret. Nah, kalau kita ada di sini, kita lihat yang pertama kan, oh ininya terpenuhi. Ini nih, tipis banget. Terus kemudian, ininya terpenuhi. Yang wajibannya TRX terpenuhi. Terus kemudian flash green, sangat flash green karena day one. Terus kemudian, apa tadi satu lagi? RTB. Dilihat RTB-nya masih minus. Nah, saya boleh dong nanya, kalau misalnya Pak Oki dihadapkan kondisi seperti ini, mau masuk atau enggak? Masuk, Mas. Oke, kalau Pak Andri? Oh, Pak Rizal mungkin mau masuk nggak kalau kondisi seperti ini? Masuk, Pak. Oke, jadi Pak Andri mungkin mau sampaikan pendapatnya dulu. Belum nyambung. Ya, jadi keputusan yang Bapak ambil barusan tidak salah ya. Kenapa? Karena CP-nya hanya kurang sedikit. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk lebih hati-hati dan waspada, tidak memaksakan masuk pun tidak apa-apa. Maksudnya gimana? Toh di sini RTB-nya juga masih minus, kemudian di sini nilainya kurang. Jadi salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah diversifikasi kembali lagi. Jadi kalaupun mau masuk sebaiknya tidak lebih dari 50%. Dan terbukti besoknya kan dia turun. Nah turunnya ini sebenarnya opsi kita mau lepas atau mau hold. Kenapa? Karena belum 3 merah. Kalau 3 merah wajib. Artinya kalau misalnya kita kondisi seperti ini, kita masuk di sini katakanlah 50%, terus kemudian besoknya dia turun, sempat turun kan, itu kita masih hold karena belum 3 merah, kemudian hari berikutnya dia masih memenuhi syarat lagi, tambah lagi 50% lagi. Nah, sehingga terus kita ikut naik sampai muncul 3 merah di sekitar sini. Jadi disinilah kita jualan. Jadi kalau kita lihat di sininya, kita beli di katakanlah dekat harga closing 620,
maka nanti kita jual di 1175 ya. Jadi tadi beli di sini, kalau misalnya beli di sini separuh, terus kemudian beli di sini separuh, nanti kan dapat average price-nya. Nanti kita jual di sini. Itu jadi dari bulan itu dari 27 Maret ya tadi kalau terus kemudian beli lagi di bulan Maretnya kita jual di bulan, udah kita cuma cukup katakanlah cek, oh masih udah tutup lagi. Nah kita katakanlah punya 5 maksimum 5 ya yang saya tekan. Kalau misalnya bapak-bapak terkadang total dananya apa 100 juta, artinya 0 sampai 100 juta itu 0 sampai 10 juta itu saya sarankan maksimal 3. Nah, dari apa namanya 20 atau belasan ya sampai 50 juta itu maksimum 4. Itu di luar yang dana ternak ya. Terus kemudian di atas 50 sampai 100 itu maksimum 5. Supaya apa? Supaya nggak bingung mantau. Jadi yang selalu kita tekankan itu trading nyantai ya. Jadi jangan sampai kita trading tapi malah kebebanan pikiran, kebebanan waktu karena ngelihat chart. Nah, dengan adanya aplikasi ini tidak perlu seperti itu. Karena kita cukup lihat indikator, katakan 3 detik juga kan kalau udah rutin mah, oh CP sebelah sini, pixel udah langsung kelihatan, TRX-nya udah masih terpenuhi secara udah tutup lagi. Terus besoknya buka lagi, masih cakep. Terus besoknya, meskipun kan kalau misalnya kita nggak ada ini, hanya melihat ini, atau jantungan, sini di bawah naik, terus besoknya merah. Mungkin kan akan grogi terus tiba-tiba taking profit. Padahal untuk mencapai profit yang optimal, biarin aja, pindahin aja trailing stopnya untuk jagain sampai muncul benar-benar terkonfirmasi dia harus jualan. Itu kurang lebih. Jadi memang salah satu visi kami, terus kemudian latar belakang kita ada development ini tuh bahwa kita yang katakanlah entah pebisnis, misalnya punya kesibukan kerja sebagai karyawan, atau misalnya ibu rumah tangga, atau misalnya punya kesibukan dosen atau PNS dimanapun, harapannya tidak memutuskan kesempatan untuk bisa investasi atau bisa dagang saham. Kenapa? Karena dagang saham itu senyantai ini loh gitu. Dengan adanya kita nggak perlu pantografi di depan layar gitu atau sedikit buka HP mantau harga gitu. Nah itu yang kita hindari. Maka kalau misalnya sudah ada aplikasi ini tapi masih grogian, masih terus lihat chart gitu, ada yang perlu dibenahi yaitu di sisi psikologi trading. Di ada webinar juga kita bahas. Dan salah satu latar belakang juga sekali lagi kenapa saya ini saya develop September 2019 ya. Backtest ini juga sempat saya share di grup Telegram. Boleh rekan-rekan cek ke atas ya. Di saham-saham tertentu bisa sampai 8%. Nah, fungsi backtesting itu apa? Bahwa sistem ini tervalidasi terhadap historical price. Sehingga ketika ada katakanlah hasil backtesting 69%, bahwa berdasarkan historical di saham Kompas 100 itu, ketika kita melakukan dalam 100 kali transaksi itu, maksimum terjadi kesalahan sekitar 31 kali. Dan apa namanya, dengan kombinasi risk reward ratio, maka minimal apa namanya, terjadi loss-nya itu tidak lebih dari setengahnya 31. Contoh sederhananya gini, katakanlah Pak punya 100 juta gitu ya. Nah, 100 juta itu maksimum
kerugian per transaksi katakanlah misalnya 1 juta, sehingga saya akan benar-benar bangkrut manakala 100 kali rugi berturut-turut. Sampai sana clear ya? Nah, dengan aplikasi ini kita merem doang, katakanlah merem doang, itu maksimum 31 kali rugi dan 69 kali untung. Dikombinasikan dengan risk reward ratio 1:2. Jadi kalau rugi maksimum katakanlah 31 juta, kalau untung 62, 138 juta. Itu maksudnya kombinasi risk reward ratio. Jadi pentingnya backtesting itu. Untuk detailnya teman-teman bisa coba dibuka di Telegramnya agak atas. Itu awal-awal saya hasil backtesting. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan lagi bahwa kenapa saya bentuk ini, berawal dari 2017 saya mulai belajar saham, itu saya sering ketemu atau ikut seminar-seminar yang apa namanya istilahnya, mohon maaf ini saya sampaikan, jadinya terkesannya tuh kayak jualan seminar gitu. Artinya apa? Mungkin untuk awalan kita kayak misalnya gabung ke komunitas itu, oke katakanlah diminta bayaran sekian. Berikutnya dia hanya ngasih sharing tentang dasar. Berikutnya ada sharing lagi webinar seminar lagi, harus bayar lagi. Mau tingkat lanjutan harus beli lagi kelasnya. Nah itu yang membuat saya kok gini. Maksudnya apa? Bahwa sebenarnya buat kita yang pemula saat itu, uang katakanlah untuk seminar-seminar itu tuh sangat berharga karena untuk modal gitu. Nah, insya Allah di Aisyah, di komunitas dagang saham ini tidak akan seperti itu. Jadi yang memang teman-teman keluarkan budget itu yang memang untuk langganan aplikasi. Semua e-learningnya mohon maaf saya masih develop ininya websitenya. Mudah-mudahan akhir bulan ini bisa saya launching ya. Jadi teman-teman nanti bisa masa terus tentang basic-basic di e-learning itu, terus kemudian webinar atau private Zoom dan lain sebagainya itu semua free. Kenapa? Karena saya pengen malah berkah lah ibarat dari ilmu yang bermanfaat. Jadi mudah-mudahan itu bisa kita jalankan konsisten terus. Jadi insya Allah tidak ada yang namanya seminar berbayar dan lain sebagainya. Jadi pure memang biaya yang keluar itu untuk aplikasi gitu. Ibarat teman-teman beli Office, Word gitu-gitu kan memang ada cost yang dikeluarkan untuk maintenance, untuk beli data dan sebagainya.